adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan tema minggu kita hari ini adalah Ready, Set, Go! Saatnya kita memuji Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Mari Kita Bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu ya Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Ayo kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri kembali. Lagu kita adalah dari Kidung Jemaat 338, Selamat di Tangan Yesus. Musik. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya. Dalam penuh kasih-Nya, aku bahagia. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan hukum Taurat Tuhan hari ini adalah dari Tita ke-7. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kudaki Jalan Mulia, Kidung Jemaat 400. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik yang baik, mulai dulu kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Mei, yaitu dari Yesaya 11 ayat 2. Ayo adik-adik, duduk yang baik, kita buka Alkitab kita. Kita cari Yesaya 11 ayat 2. Apabila sudah ketemu, mari kita membacanya secara seksama. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus Pokok. Musik. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cintanya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah firman Tuhan ada di hatiku. Musik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya, tetapi sebelumnya kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada perayaan atau peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini, sebagaimana tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke sorga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Halo adik-adik yang di rumah, apa kabar? Hari ini adalah hari yang istimewa karena hari ini kita memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nah, hari ini Nang Pendeta bawa teman baru ini ya. Teman baru ini namanya Tiur. Siapa? Aku namanya Tiur, jadi malu. Oh iya, dia pemalu anak-anak sekolah minggu. Tapi hari ini dia mau temanin Inang Pendeta menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa di sini yang pernah merasa takut? Aku Inang Pendeta. Aku suka takut. Takut kalau mati lampu. Oh iya, kalau mati lampu kita takut ya. Adik-adik di rumah juga takut nggak kalau mati lampu? Tapi yang bikin aku lebih takut Inang Pendeta kalau ditinggalin sendirian. Sedih deh kalau mama pergi kerja, papa pergi kerja, atau arisan, atau oh iya. Adik-adik di rumah ada nggak yang takut kalau ditinggal sendirian? Seperti Tiur tadi, kalau papa mamanya pergi ke tempat kerja atau pergi ke arisan misalnya, adik-adik ketakutan sendirian.
Pasti ada ya. Nah, adik-adik sama Tiur nih, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Yang mana firman Tuhan hari ini adalah berita yang mengajar kita supaya kita tidak pernah takut menjalani hidup kita. Tapi kan kalau ditinggal sendirian kan takut, Inang Pendeta. Iya betul juga, kalau ditinggal sendirian kita takut. Nah, ketakutan yang sama juga terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, 40 hari kemudian Yesus naik ke sorga. Dan firman Tuhan ini adalah peristiwa itu, di mana katanya Tuhan Yesus terangkat ke sorga dan seluruh murid-muridnya menyaksikan, melihat bahwa Yesus itu akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Murid-murid ketakutan, mereka mulai cemas, mereka khawatir, waduh bagaimana nasib kita? Bagaimana kita nanti kalau Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan kita. Tetapi anak-anak yang baik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka ketakutan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Tuhan Yesus memberikan semangat. Tuhan Yesus memberikan penghiburan dengan menjanjikan akan datangnya Roh Kudus. Nah, jadi kalau hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga, tepat 40 hari dari hari kebangkitan, maka 10 hari ke depan atau tepat 50 hari dari peristiwa kebangkitan, kita akan memperingati hari Pentakosta atau hari raya turunnya Roh Kudus. Nah, dalam peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, aku akan kembali ke rumah Bapa, tetapi jangan takut, jangan cemas, aku akan memberikan Roh penghibur kepadamu. Nah, itu tadi yang dikatakan di ayat 8 ya adik-adik. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Inang Pendeta boleh tanya nggak? Boleh Tiur, kenapa? Saksi itu apa ya Inang Pendeta? Oh ya, nah tadi pesan firman Tuhan itu adalah kamu akan menjadi saksi. Nah, ini menarik sekali adik-adik ya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah dan Tiur juga. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus berpesan kepada semua orang percaya, termasuk kepada adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, supaya kita juga menjadi saksi. Nah, saksi itu artinya kita memberitakan, kita menyatakan sesuatu yang terjadi. Misalnya adik-adik pernah melihat temannya jatuh. Ya, jatuhnya di depan sekolah. Dia tidak sengaja, dia tersandung batu. Lalu kamu melihat peristiwa itu dan menceritakan kepada ibu guru. Ya, ibu guru tadi dia jatuh tersandung batu. Nah, kamu adalah saksi dalam peristiwa itu. Nah, itu yang disebut dengan saksi. Jadi kita sebagai orang percaya juga diminta menjadi saksi. Memberitakan, menyatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh ia telah mati, ia bangkit dan naik ke sorga. Inang Pendeta, berarti kalau Tiur mau jadi saksi, apa yang harus Tiur perbuat? Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus, apa yang harus kita lakukan? Coba anak-anak yang di rumah, Inang Pendeta mau tahu, boleh nggak dijawab? Kalau mau jadi saksi Kristus itu adalah banyak sekali. Misalnya rajin ke gereja ya Inang Pendeta. Betul. Rajin berdoa, betul sekali. Kalau misalnya turut pada papa mama, iya.
Semuanya tepat sekali jawabannya, Tiur ya. Nah, jadi menjadi saksi itu adalah menyatakan kebaikan Tuhan, menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat kehidupan kita. Jadi kalau kita rajin belajar, kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, kita patuh kepada papa mama, itu sama halnya kita sudah menjadi saksi Kristus. Jadi kita menyaksikan Kristus lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Tadi firman Tuhan mengatakan, jadilah saksiku kemana? Tadi di situ dikatakan, jadilah saksiku ke Yerusalem, ke Judea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Oh, artinya kita harus ke Yerusalem, Minang. Atau ke Judea, Galilea deh. Kemana ya supaya menjadi saksi? Tiur salah. Menjadi saksi bukan berarti kita harus ke Samaria, ke Judea, atau ke ujung bumi, bukan. Tetapi kalau Yesus mengatakan pergilah ke Samaria, ke Judea, itu menunjukkan bahwa kita dipanggil, kita disuruh untuk pergi kemana saja. Ya, Judea kita hari ini mungkin di sekolah, Yerusalem yang dimaksud mungkin di rumah, ya Galilea yang dimaksud mungkin di tempat les, atau dimanapun kita berada. Tuhan mau supaya kita menjadi saksi, menyaksikan kebesaran Kristus, menyaksikan bahwa Ia sudah bangkit, dan kebangkitannya memberikan kita semangat untuk terus melakukan kebaikan, menjadi anak yang baik, taat pada perintah Tuhan, dan juga turut pada perintah orang tua. Kalau gitu aku mau menjadi anak yang baik deh, Inang Pendeta. Rajin berdoa, turut pada papa mama, baca firman Tuhan, dan juga rajin beribadah. Berarti aku sudah saksi ya, Inang Pendeta. Betul sekali. Jadilah saksi Kristus, jadilah orang yang terus menyaksikan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, dan menyatakan bahwa Ia sudah bangkit, Ia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah kami menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami lewat perkataan, perbuatan, lewat kesungguhan kami menyatakan kebaikan Tuhan, lewat kata perbuatan dengan rajin belajar, rajin berdoa, turut kepada orang tua, dan juga turut pada firman Tuhan, menjadi bukti bahwa kami sungguh-sungguh menghidupi panggilan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang setia, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, I Love You Jesus. Musik. About deep, deep down, down, deep down in my heart. Oh, about deep, deep down, down, deep down in my heart. Marilah kita berdoa. Untuk persembahan kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kenaikan Yesus hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah di hari Minggu nanti. Bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.